Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya siapakah kita di dalam Tuhan? Mungkinkah kita sering membedakan diri kita dengan orang-orang yang diberkati secara ekonomi, mereka yang diberkati secara pengetahuan, mereka yang diberkati mungkin dalam panggilan sebagai hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan jauh lebih besar dari hamba Tuhan yang lain. Sehingga kita membedakan diri kita dengan mereka, seolah-olah kita berbeda dengan mereka. Nah, hari ini saya ingin membahas ini, yaitu tentang identitas ilahi. Nah, kenapa saya menggunakan kata ilahi? Karena ini adalah identitas kita di dalam Tuhan. Kata ilahi itu merujuk kepada pengertian tentang identitas kita di dalam Kristus, atau ilahi itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Nah, firman Tuhan tidak asing lagi bagi kita, yaitu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Sangat jelas di sana dikatakan di ayat yang pertama, ini adalah rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus 1 ayat 4, dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan kita segambar dengan Allah. Kata Allah di sini adalah bicara tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud tentang gambar itu sendiri? Saya merenungkan lebih dalam, menggali lebih dalam. Nah, sederhananya bahwa kata gambar ini yang dimaksud adalah pola Allah itu sendiri. Nah, pola Allah ini Ia ciptakan, Ia kenakan, Ia bangun di dalam kehidupan manusia, yaitu Adam, manusia pertama yang diciptakan. Mengapa Allah ingin membangun polanya di dalam kehidupan manusia? Karena Allah punya tujuan. Itu sebabnya pengertian pola dalam konsep perjanjian lama ada dua. Yang pertama itu artinya adalah model, yang kedua artinya ada visi. Nah, model ini artinya bahwa Allah menjadikan kita tidak sembarangan. Kata model, pengertian bukan sekedar gagasan, gambaran, tetapi kata model atau pola ini berkaitan erat dengan pola Allah. Nah, apa visi, apa tujuan Allah? Di ayat yang sama 26-27 dikatakan apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia sepola dengan Dia, supaya kita hidup di dalam tujuannya, menjadi serupa dengan Allah. Nah, serupa dalam hal apa? Serupa di dalam kuasanya. Saya dan saudara diberi otoritas, kuasa yang sama seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius 28 ayat 18, maka murid-murid itu datang menyembah Dia, dan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saya dan Bapak Ibu yang percaya di dalam Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, kuasa yang sama itu kita miliki. Otoritas yang sama kita pasti miliki, yaitu kuasa dari Allah. Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerima dan percaya di dalam namanya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Allah mau supaya kita menghidupi tujuannya, yaitu menjadi serupa dalam kuasanya. Realitanya, kenapa banyak orang takut sama setan, takut sama kemiskinan, takut sama gagal, takut sama perceraian, takut sama kematian, takut sama sakit penyakit? Kenapa? Nanti saya akan bahas apa yang menyebabkan orang mengalami sebuah ketakutan dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi serupa dalam hikmatnya,
hikmat itu tidak hanya menjadikan kita untuk berkarya di dunia ini, seperti orang menciptakan internet, seperti orang menciptakan mesin ATM, seperti menciptakan pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Tetapi Amsal 1 ayat 7 dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikannya. Jadi pengetahuan itu, hikmat itu penting sekali. Itu sebabnya Tuhan mau kita menghidupi kata serupa ini dalam apa? Dalam hikmat. Nah, hikmat itu berkaitan erat dengan pendidikan, dengan pengajaran. Bagaimana kita bisa menghidupi tujuan Allah kalau kita tidak dididik? Kita tidak menerima ajaran-ajaran. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak belajar, kita tidak dididik? Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang ketiga adalah menjadi serupa di dalam apa? Di dalam karakter. Mengapa banyak orang Kristen pada akhirnya membalas kejahatan dengan kejahatan? Saya akan menjelaskan tentang mengapa sampai hal itu yang orang Kristen lakukan. Seharusnya kita yang diciptakan sepola dengan Allah, kita dapat memanifestasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kejahatan kita harus balas dengan kebaikan. Orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni. Dan itulah karakter daripada Allah itu sendiri yang Ia nyatakan. Kita bisa menyaksikan, membaca di dalam Injil, di dalam Kisah Rasul, yaitu Dia mengampuni semua dosa kita. Dia bayar lunas di atas kayu salib. Bapak Ibu, satu ayat firman Tuhan teringat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14, 13, 14. Bapa di surga mengatakan begini, jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pola Allah ini, Allah mau, Allah rindu, supaya kita dapat memultiplikasikan di dalam keturunan biologis, yaitu dalam satu pernikahan yang ilahi, pernikahan yang kudus, satu suami, satu istri. Di ayat 28 dikatakan beranak cucu dan bertambah baik, bertambah banyak. Nah, ayat ini maksudnya adalah bagaimana kita dapat memultiplikasikan pola Allah melalui keturunan kita. Mengapa? Karena dari keturunan biologis ini akan lahirlah komunitas, lahirlah keluarga, kerajaan Allah. Itu sebabnya identitas ilahi adalah berbicara tentang jati diri kita di dalam Tuhan sebagai ciri khas keluarga, warga kerajaan Allah yang tinggal di bumi ini. Bagaimana dengan orang yang hamil luar nikah? Jawaban saya sederhana, itu adalah akibat karena dosa. Itu sebabnya kembali di poin yang kedua, itu menjadi serupa dalam tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita serupa dalam hikmat. Orang yang tidak memiliki hikmat Allah, dia tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Dia tidak dapat membedakan. Itu sebabnya seks luar nikah pun bagi mereka adalah wajib, harus, tidak menjadi masalah. Tetapi di dalam pola Allah ini sangat bertentangan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-24, di sana Allah menjelaskan bagaimana awal mulanya Adam jatuh ke dalam dosa, di mana iblis masuk kepada satu pintu yang namanya Hawa. Nah, mengapa iblis tidak mencobai atau menjatuhkan langsung Adam? Kenapa harus melalui Hawa? 1 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai pada ayat 9, di sana dijelaskan karena Adam memiliki pola Allah. Wanita memiliki pola Allah itu dari mana? Dari Adam. Itu sebabnya cara satu-satunya
iblis mengalahkan Adam, menjatuhkan Adam, yaitu melalui Hawa. Sehingga melalui Hawa, Adam jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan saya kepada kita semua, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apakah yang hilang dari manusia? Identitaskah atau pola Allah? Tentu semua pasti kita menjawab, yaitu pola Allah. Karena identitas kita tetap sebagai ciptaan Allah, sebagai umat Allah, sebagai anak Allah. Hanya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita jatuh ke dalam dosa, kita sedang keluar dari kehidupan Allah. Yang iblis mau adalah kita tidak lagi bersekutu dengan Allah, tapi bersekutu dengan Dia. Dan artinya kalau kita keluar dari pola Allah, maka kita akan menghidupi pola iblis. Dan pola iblis itu akan membuat kita menjadi musuh Allah. Kita akan bermusuhan dengan Allah. Ketika kita menghidupi pola iblis, maka kita menjadi orang fasik. Keadaan kita seperti domba tak bergembala. Kita sesat hidup kita, tetapi kita tidak punya tujuan. Itu sebabnya banyak orang kehilangan harapan, kecewa, akhirnya bunuh diri, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roma 3 ayat 23 jelas di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan identitas kita hilang. Iblis membawa kita keluar dari pola Allah. Dan iblis mau supaya kita bersama-sama dengan Dia mati di dalam hukuman Allah yang kekal. Roma 6 ayat 23. Dan inilah tujuan iblis, yaitu kita mengalami dengan Dia bersama-sama, yaitu maut, yaitu hukuman kekal. Dan itu yang iblis inginkan. Yohanes 10:10a dikatakan, iblis datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ketika kita hidup dalam pola daripada iblis, Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan apa? Kita akan menghidupi kemauannya. Dan tahukah bahwa iblis sejak dari semula kala iblis adalah bapa pembunuh. Dan di dalam iblis tidak ada kebenaran. Segala sesuatu yang diperkatakan itu dari diri sendirinya. Itu sebabnya ia disebut bapa segala pendusta. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan nantikan untuk seri kedua, kelanjutan dari khotbah ini. Sampai ketemu, and God bless you.